Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas pagi pervespaan duniawi. Lo nanya, gua jawab. Pertanyaan kali ini dari Bang Singgih nih, IG-nya Singgih gitu, nggak salah. Ntar gua tulisin di bawah. Seruput kopinya, reguk informasinya. Disclaimer dulu, gua nggak merasa so tahu, nggak bermaksud so tahu dari teman-teman semua. Gue cuma nyampein sedikit yang gue tahu nih. Jadi kalau ada salah seri kate, mohon dimaafin ya. Atau tambahin dah di kolom komentar. Pertanyaannya, Bang Eman, tolong dibikinin video dong. Ini kan udah mau menjelang hujan nih, ya kan? Musim hujan maksudnya. Persiapan apa nih? Atau sebagai anak PESPA nih kita kudu apa aja nih siapin nih menghadapi hujan. Mungkin Bang Singgi nonton video promo gue di IG itu ya, yang goyang menangan air hujan yang lumayan dalam sih menurut gue. Oke, jadi gini teman-teman, memang hujan ini sekarang jadi suatu hal yang kita rindukan semua. Padahal kemarin waktu hujan kita merindukan panas ya kan, aduh hujan mulu nih, nggak panas-panas, kolor nggak kering-kering ya kan. Baru malam hujan, pagi udah hujan lagi, atau siangnya hujan lagi, malah kadang pagi nih malam sampai pagi hujan kagak berhenti-berhenti ya kan. Nanti jadi pules banget, tidur kepulesan tuh. Tapi buat beberapa orang menjadi suatu hal yang was-was, karena kalau hujan terus menerus khawatirnya banjir gitu. Lantas kita semua merindukan panas. Setelah panas berkepanjangan, tiba-tiba semua orang menginginkan hujan, termasuk gue. Saking gue kangennya sama hujan, gue posting tuh video komo gue pas lagi daerah tempat gue pas lagi banjir tuh. Tapi mudah-mudahan gak banjir ya, udah dibenahin oleh pemerintah setempat tuh, udah dikeruk. Mudah-mudahan nanti menjelang musim hujan udah gak banjir-banjir lagi tuh daerah Kota Bumi, perumahan lingkungan tempat gue tinggal. Oke, jadi kalau buat anak Vespa sama lah umumnya sama pengendara motor yang lain. Yang harus dipersiapkan jelas motornya biar sehat. Kalau motornya sehat, insya Allah. Kalau Vespa mah ya nggak, udah kayak Ninja Hattori ya gak, mendaki gunung, turuni lembah apa segala macam. Waduh, Vespa mah jos ya kan. Gimana soal berenang di danau? Bang Eman aja nggak berani. Jangan salah, berenang itu gua, cuman itu nggak divideoin ya kan. Berenang itu gue udah sampai setengah itu, terus balik lagi, nyali gue yang kicep gitu. Nanti gue kasih tahu nih tips triknya gitu, gimana biar bisa melalui genangan. Oke teman-teman, pertama yang harus siapkan gearnya ya teman-teman ya. Dari atas dulu tuh helm kalau musim hujan usahakan pakai yang ada visornya. Ini pakai kaca yang ada kacanya gitu. Tapi kalau model yang nggak seneng kayak gue, kan gue nggak seneng gitu pakai helm ada visornya. Kenapa? Gue seneng ya, ini sih so iye banget ya. Jadi gue seneng kalau pakai helm Alves tuh, atau helm cetok, helm jangli gitulah. Itu gue, wajah gue tertampak terpa angin gitu, deh kayaknya ini banget gitu. Padahal sih sebenarnya itu kalau nggak ada visornya bahaya ya teman-teman ya. Karena itu satu, kita nggak tahu pas apesnya batu kecil melenting. Gue kemarin pas berangkat kerja tuh pakai Milo, video kemarin tuh pas lagi berangkat kita mah udah santai-santai aja kan. Itu ada apa teman-teman? Batu melenting. Untung gue pas lagi pakai visor tuh jadi petak. Wah, alhamdulillah. Gue langsung, untung gue pas pakai helm yang ada visornya gitu, yang ada kacanya gitu. Yang kedua, kenapa pakai helm itu kudu ada visornya gitu ya. Jadi gue sekarang makanya teman-teman modelnya kalau bisa yang visornya bisa diangkat, bisa digituin tuh. Gue jalan tengahnya tuh gitu. Karena nggak tau makin kesini gue, tadinya gue pakai helm full face, senang full face. Kalau full face itu
Nah ini tips juga gitu ya. Helm full face itu umpama kita lagi gedek, ini kan dibuka nih helm full face, aduh helm di ruang sebelah lagi gua. Ini buka nih. Nah helm full face itu moncongnya tuh bisa buat megang, bisa buat ngegodik gitu. Itu kalau helm full face, sorry jangan dicontoh ya, tapi ini buat alat defense enak banget gitu. Kalau pakai helm ini tuh helm full face gitu, buka, moncongnya pegang, ini loh maju loh gitu. Helm full face. Cuman kesini gue seneng yang helm yang half face gitu. Balik lagi ke helm half face dulu nih. Kenapa kaitannya sama hujan? Teman-teman, kalau lo riding ngerasain deh pas lagi hujan. Kalau hujannya rintik-rintik sih sadu banget. Tapi kalau hujannya deres, itu. Ini yang teman-teman yang nonton yang ngerasain ya riding ya. Ya walaupun itu bukan anak Vespa, walaupun pekerja kalau naik motor apapun lah ya. Terus mau kenceng gak kenceng nih, biasanya sih kalau pas kenceng ya, karena kan nerpa banget tuh itu kalau masuk ini kena wajah nih kalau nggak pakai visor, nggak pakai kaca nih, itu tak, waduh itu tajam banget ini kena wajah nih tajam. Gue sih sempet ngakalinnya nih pakai ini ya nih, pakai buff gitu, tapi buffnya jadi lepek gitu buffnya. Jadi pakai visor itu cihuy banget. Itu biar lo nggak sakit. Terus tambahan, kalau lo pakai helm visor gitu ya, itu lo bisa, karena gini nih ceritanya, gue mundur sedikit. Lo paham apa enggak nih? Geser sedikit gak apa-apa ya, mumpung lagi keingetan, dan ini mungkin bisa jadi bahan pembicaraan, atau kalau menurut lo gimana? Oke gini ya teman-teman semuanya, seruput lagi, sabar. Teman-teman suka ngeliat nggak? Ada orang naik motor lagi ngerokok, ya kan? Sambil ngerokok, bukan lagi ngerokok, naik motor sambil ngerokok, ya. Terus namanya angin, baranya kan terbang cuy. Kalau nggak baranya, kadang puntungnya, ininya nih, digini tuk di abunya. Kalau enggak yang naik mobil, sambil naik mobil tangan yang ngene ngerokok, ininya diginiin, tuk. Itu kalau lo kagak pakai pisau, kehantem kan kadang-kadang debunya. Gitu. Jadi kenapa kok? Ya karena kita nggak bisa nih teman-teman. Gue dulu termasuk orang yang ya apa ya kalau bisa bilang sedeng lah. Gue kalau ada orang rokok tuh gue samperin, bini gue sampai ngeri, ya kan? Gue samperin, gue pepet, gue bilang, bang, tolong bang, rokoknya matiin bang. Kalau enggak, lebih halus dikit bang, kita minggir yuk, kita ngerokok bareng, kopinya gue yang traktir. Sampai kadang kayak begitu. Nah nih, ngebahas masalah ini gue masih di Facebook tuh. Dan gue dapet jawaban dari sahabat gue sendiri. Sahabat gue bilang gini, lah bukan salah gue lah yang ngerokok. Padahal sahabat gue ini seorang akademisi loh, padahal kalau ngomong soal apapun penuh dengan retorika, diksi lala, pokoknya penuh dengan itu yang ini gitu, yang cakep. Nah begitu juga masuk ke persoalan naik motor sambil ngerokok nih, dia bilang begini, yang salah tuh lo, kenapa naik motor kagak pakai visornya? Kan kalau ada yang ngerokok lo pakai pisau biar kagak giniin baranya. Oh gitu. Gue bilang haji kipe, kayak gile. Jadi gue udah sampai tahap level, ya udahlah sabar. Jadi kalau gue ngadepin gitu, pas gue lagi gak pakai visor nih, karena gue lagi senang, jujur aja lagi senang pakai helm half face yang nggak pakai visor gitu. Ya gue lebih baik gue mundur aja, gue kurangi speed, biarin dia jauh dulu, itu pilihannya. Atau gue sikat, gue sabet, maksudnya sikatnya dalam arti gue sabet aja langsung set, gue duluinin begitu. Jadi daripada gue gedek, sorry to say, gue juga ngerokok cuy. Cuman gini, jangan sampai kesenangan kita, kebiasaan kita merugikan orang lain. Itu aja sih kalau dari gue. Bisa masuk aja ke, balik lagi ke hujan ya, jadi ngelantur nih rokok. Soal rokok jadinya, tapi itu gunanya visor itu ya. Lain mata. Jadi teman-teman kalau hujan itu pandangan kita itu jadi terbatas karena kan hujan kan.
Makanya perlu lampu yang kuning tuh biar nerobos gitu. Perlu nggak sih bang kalau Vespa dipakein buat lo yang touring-touring jauh, apalagi ke daerah-daerah yang dingin-dingin itu perlu banget. Nah gimana kalau hujan? Hujan juga sama. Kalau bahasanya kerennya tuh visibility ya. Nah, bener gak visibility? So Inggris nih. Pokoknya jarak pandang lah. Jarak pandangnya tuh sampai berapa gitu. Jadi kalau pakai lampu yang putih itu nggak tembus. Tapi kalau pakai lampu yang warna kuning tembus. Buat pengguna Vespa tuh kalau yang pakai PX series biasanya ada tuh ininya tuh bagian bawah namanya apa lupa gua. Ada gua jual tuh, gua juga bagian bawah tuh yang buat spoiler bawah lah, bener gak tuh? Spoiler bawah itu bisa ditaruh lampu tambahan di situ. Lampu-lampu kuning gitu masih terjangkau kok menurut gua. Nah, tinggal kelistrikannya teman-teman bisa tanya ke bengkel. Itu salah satu persiapan tuh. Jadi biar bisa nembus hujan yang apa namanya? Yang deres, yang pandangannya kurang jauh gitu. Nah, keduanya jas hujan atau mantel kalau bahasa gue bilangnya banget. Jangan lupa bawa mantel katanya gue. Mantel. Kalau di Vespa nggak ada batasan ya. Lo mau pakai yang ponco itu yang model lembaran kayak plywood tuh, terus ada bolongannya tengah masukin model ponco. Kenapa kalau Vespa nggak apa-apa? Karena dia nggak ada jari-jari. Yang jadi problem itu kalau dipakai sama motor 2 tak yang pakai jari-jari itu takutnya ponconya melewer-lewer ya kan, kena jari-jari bisa ngebelit langsung masuk ke dalam atau kena rantai gitu, kena rantai. Kan ada motor-motor yang nggak ada tutup rantainya tuh, itu bahaya juga gitu. Kalau Vespa mah enggak, cuman kalau lo pakai ponco usahakan belakangnya lo dudukin gitu, jadi nggak ngewer-ngewer ke belakang kalau pakai ponco. Nah, kalau pakai ponco kelebihan lainnya yang lagi senang-senang glamping ya kan, glamping, camping, camping, pokoknya yang lagi senang-senang gitu dah, camping-campingan itu bisa dijadiin selain buat jas hujan bisa dijadiin fly seat, buat apa namanya alas kayak tenda gitu, tenda darurat lah gitu, atau bisa buat semek, buat apa ya bahasanya semek, buat alas duduk gitu. Itu kalau lo bawa, kelebihannya kalau lo bawa ponco gitu. Nah, atau yang paling nyaman dan yang paling gua recommended sih kalau lo pakai yang modelnya 2, model celana sama model jaket gitu. Kenapa gua rekomendasiin yang model 2 gitu? Karena dia biar lebih fleksibel movementnya ketimbang lo pakai ponco gitu. Kalau pakai ponco kan lo nggak bisa segala macam kan, ponco lo gede banget gitu. Jadi ya itu bukan ponco, itu mah terpal kalau pakai gede banget. Jadi biar movementnya lebih enak gitu. Pakainya yang gonjreng, yang maksudnya yang dilihat mata tuh enak gitu. Jaketnya kan ada seorang modelnya macam-macam. Ada yang bening, gue pernah beli yang bening tuh jas hujan yang bening di Alfamart. Gue beli yang bening, gue pakai, wah berasa keren aja kan, soalnya kan kelihatan dalam-dalamannya gitu. Begitu dipoto, anjir gue kayak ubur-ubur, kelihatan dalamannya, jeroannya gitu. Oke teman-teman, lanjut. Persiapan udah mantep. Kalau kondisi motor itu mah udah pasti servis, terus persiapan tetap. Nah gimana nih caranya kalau ada banjir? Kalau gerimis-gerimis lo acakannya sedek aja, ancer-ancernya sedek. Kalau masih sedek, masih banjirnya semana, itu insya Allah lo bisa terobos. Kalau dalam lagi gimana bang? Lebih sumpama bisa terobos juga. Bentar, gue minum dulu. Gue bagi lo tipnya caranya biar lo kagak ngejungklek dan tenggelam sendiri, ya kan? Jadi kalau lo udah tahu nih, lo kan lo bisa ngebaca peta, maksudnya baca peta kayak Dora. Maksudnya gini, kalau lo lagi daerah-daerah yang banjir, yang ngegenang gitu ya, kan nggak mungkin lo ujuk-ujuk kejeblok ya, itu nasib ya. Maksudnya lo kan pasti tahu nih daerah sini banjir, sering lewat lah ya. Atau kalau nggak pernah lewat kan lo bisa ngeliat wah sendiri semua mainnya itu kan genangannya kan ketutup gitu. Lalu berarti nggak tahu kedalamannya berapa gitu. Nah cara yang paling cihuy kalau gue nih ya, gue akan mengalah, gue pelan dulu, gue nepi dulu, gue ngeliat dulu nih orang lain yang nerobos. Itu buat jadi acuan teman-teman gitu. Itu buat jadi acuan. Jadi kalau
diterobos, segitu gue bisa gitu. Cuman teman-teman juga mesti ngeliat, yang jadi acuan jangan motor trail. Motor trail itu knalpotnya ke atas, kalau kita knalpotnya di bawah teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa ngeliat acuannya mana nih gitu. Oh dia segitu aja bisa. Teman-teman jangan tergoda sama yang di medsos-medsos yang Vespa bisa banjir gitu. Nah itu perlu skill, teman-teman bisa nggak gitu. Kalau mau nerobos banjir kayak gitu, yang udah di atas deck gitu ya, udah di atas knalpot gitulah, sampai blebek. Soalnya pernah gue, lu mau banjir cuman yang tenggelam doang gue kagak pernah. Kalau separuh motor tuh gue udah pernah gitu. Separuh motor udah pernah, ya itu akhirnya itu kongko gue blebek-blebek. Karena kalau separuh motor itu udah berat banget. Lu harus akalin tuh pakai selang sebenarnya. Jadi gini tipsnya, jadi pas lu gas tuh kalau lu kenceng, kalau nggak ada orang, ya kan? Yang paling kesel kan lu lagi kenceng nih, karena itu nggak boleh masuk. Kalau udah masuk dia narik, dia kayak kenarik gitu deh, bener nggak tuh? Dia narik, nah itu kalau udah masuk ke busi mati pasti, selesai. Jadi gimana caranya biar nggak narik lu lewat knalpot tuh apa namanya air, harus konstan, gigi 1 gigi 2 ada tuh, mainnya di situ aja tuh. Jangan lepas aja gasnya, jadi kan dorong tuh, knalpot dorong. Dan jangan ada hambatan di depan. Jangan ada hambatan. Masalahnya, ini beda kayak teori, lo langsung lurus. Nah, masa kalau di depan ada, orang, atau ada lagi yang mogok, lo kan jadi mogok mengurangi. Itu tuh yang bikin kendala. Gitu. Lo mau nahan semana, main kupling di paling tapi itu masuk kan, lama-lama masuk air itu kalau udah ngelewatin. Begitu teman-teman. Jadi harus clear, jalanan harus clear. Lu bisa nge-clearing jalanan. Jadi lu perhatiin teman-teman yang nerobos banjir, yang pakai Vespa banjir itu pasti jalannya clear. Dalam artian di depan nggak ada. Udah nggak ada yang berani, dia nekat nih, gitu. Jadi konten deh gitu. Jadi kalau menurut lu gimana bang? Apa terobos? Tergantung. Kalau lu udah ready menerobos dan siap dengan risikonya, terobos gitu. Kalau gue sih ngeliat dulu, kalau masih di bawah deck dalam artinya masih ada knalpot tuh, berarti knalpotnya masih kena dikit tuh, gue masih deh, karena belum terlalu kelelep. Karena semakin terlalu kelelep tuh semakin risikonya semakin gede gitu. Kalau masih di bawah deck, gue acuan gue deck aja itu. Kalau udah lebih dari deck, dari yang pengalaman gue mending udah sih. Soalnya yang udah sampai rumah itu yang lo selalu lakukan, ya kan? Cuci dulu. Lo jangan keras dulu. Sekalian udah palang kadung, cuci dulu bersih, karena air hujan kita nggak tahu ada radiasi apa ya kan, air hujan kita nggak tahu nih. Air hujan ini ya ada yang bilang juga bagus juga buat kesehatan. Tapi maksudnya air hujan itu kalau menurut gua tajam sih buat kaleng gitu ya, buat plat motor kita kan plat. Jadi kudu dicuci dulu, kaca bersih. Langkah berikutnya lo tap, ganti oli. Kudu ganti oli. Di situ lo juga bisa melihat nih, kalau oli lo, ini tips nih, kalau oli lo nggak kayak susu, air kagak masuk, berarti padat tuh. Oli lo masih normal nih, nggak ada masuk air, nggak apa, masih reket, masih cihui lah. Tapi kalau olinya udah kayak susu tuh, nyampur air tuh. Tapi biasanya kalau baru-baru sih belum, baru sedikit, paling ada inian air aja, pola air pasti masuk lah kalau udah masuk. Jadi itu stepnya ya. Nah cuman rekomen bang Eman gimana bang kalau situasi banjir kayak gitu? Kalau menurut gue, kalau situasi banjir mending cari jalan lain, mending putar arah aja deh gitu, mending putar arah. Kalau masalah bang hujan diterabas apa enggak, itu tergantung ya. Kadang-kadang kita pengen buru-buru cepet sampai rumah gitu. Jadi teman-teman itu tadi ya, pantau dulu yang lewat, jangan diterabas gitu. Dari gue itu aja sih ya kayaknya ya. Kalau hujan ya nggak ada yang perlu di ini juga sih ya. Tapi gue emang perlu, maksudnya gimana bahasanya, memang
Ya wajar lah teman-teman ada yang nanya karena kan memasuki musim hujan ya. Gue harus siapin apa aja nih baru bawa Vespa gitu. Oh ya tekanan ban juga, tekanan ban. Tapi nggak tahu ya Vespa pengaruh apa enggak sih ya. Cuman biasanya gue memang kalau hujan, kalau musim hujan, gue agak tekanan anginnya gue agak kurangi sedikit gitu. Kalau menurut gue gitu, nggak banyak. Biar kagak kanyut kali ya. Maksudnya biar lebih enak aja gitu. Biar lebih enak aja kalau hujan, biar lebih napak. Bener nggak sih kayak gitu? Gue diajarin bokap gitu, kalau musim hujan anginnya kurangin sedikit gitu, biar napak katanya gitu. Ya gue jalanin aja. Mungkin teman-teman yang lebih ngerti apa namanya kenapa begitu gitu, kenapa apa gue doang kali itu bisa bantu jelasin tuh kenapa biar nggak terlalu keras gitu kalau pas hujan. Itu sih gue yang diajarinnya begitu, gue lakukan gitu ya. Wah hujan nih gue kurangin dikit gitu. Tapi nggak sampai gembes, kagak, dikit doang. Nah kadarnya dikit itu kan ya nggak ada apa PSI-nya ya kalau ini ya. Pokoknya gue kurangin aja biar apa namanya napak sih katanya gitu sih. Dan gue sih lebih nyaman sih begitu kalau pas lagi hujan gitu. Pakai ban slick gimana? Nah itu dia tuh ban slick. Gue jarang banget sih pakai ban slick kecuali botak ya. Kalau ban botak slick kagak tuh. Gue jarang banget gue pakai ban slick. Gue bukan tim racing-racingan gitu. Ya pernah punya motor racing gitu. Cuman gue lebih senang pakai ban yang ya gue ori garis keras sih. Orian sih gue sebenarnya pakai tuh ya udah yang gak neko-neko gitu. Ya pakainya ya IRC, Swallow, Double Coin, yang kayak ban-ban yang kayak begitu. Pakai ban-ban yang ya pada umumnya Michelin yang kayak gitu-gitu, pokoknya ada kembangnya deh. Kalau nggak ada kembangnya, gue berasa ditipu ya. Anjir beli ban botak mahal. Sorry ya yang pemakai ban slick. Pakai ban slick keren tuh. Dari gue itu aja ya. Mungkin teman-teman ada yang pengen nambahin tips-tips apa lagi atau persiapan apa lagi yang disiapkan kalau teman-teman bawa Vespa dan kondisi masuki musim hujan. Videonya singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman ada lagi yang pengen ditanyain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau langsung DM ke IG gue Eman Vigano. Insya Allah gue akan jawabin satu persatu. Mohon maaf kalau suka agak-agak delay gitu. Beberapa pertanyaan atau komen mungkin akan gue kontenin di kelas pagi pervespaan duniawi. Lo nanya, gue jawab. Seruput kopinya, reguk informasinya. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dah di subscribe, tombol loncengnya jangan lupa. Dijegugin aja. Gue Eman Vigano, ciao.